Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Aul. Selamat sore juga, Mas Rehan. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Rehan. Oke, pada hari ini izinkan saya untuk memberikan pertanyaan, yaitu beberapa pertanyaan dari seputar karir Mas Aul ini. Boleh langsung pertanyaan aja ya. Oke, Ya, boleh silakan. yang pertama bagaimana rencana karir Anda dalam 10 tahun ke depan? Yang mana di situ bagaimana Anda menyusunnya berdasarkan teori super. Oke, baik. Jadi untuk rencana saya 10 tahun ke depan, yang pertama itu ada eksplorasi. Jadi saya mengembangkan soft skill saya, terutama keterampilan teknis saya untuk sebagai pengalaman kerja pertama atau magang lah istilahnya seperti itu. Jadi saya akan memulai magangnya terlebih dahulu untuk bisa melatih soft skill saya. Seperti itu. Terus kemudian lanjut pada tahap-tahap misalkan lanjut ke spesialis gitu. Jadi saya menekuni bidang misalkan satu, misalkan contohnya psikologi, nah klinis atau segala macam itu saya tekunin segala macam. Nanti saya melalui proses pembelajaran lagi atau studi lagi, lanjut studi seperti itu. Kemudian rencana saya selanjutnya mungkin kayak membangun relasi juga antara teman atau lain sebagainya sesama profesional lah. Jadi jaringan saya jauh lebih luas seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tipe kepribadian Holland dari Anda dan bagaimana itu tercermin dalam CV serta surat lamaran Anda? Baik, jadi tipe CV saya itu sendiri saya mencantumkan tentang bagaimana saya membantu orang. Saya itu kadang suka membantu orang lah istilahnya. Bekerja sama dalam tim dan juga menjalin komunikasi secara kuat. Nah, contohnya sendiri itu yang tercermin saya pernah ikut volunteer beberapa di lembaga pendidikan juga dan kemudian juga pernah ikut webinar komunitas. Jadi saya salah satu pernah jadi pembicara kebagian waktu itu seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ceritakan satu pengalaman yang tak terduga dari Anda yang mempengaruhi pilihan karir sesuai dengan teori pembelajaran Cromwell ini. Nah, waktu itu pernah saya nggak sengaja ya kayak ikut proyek sosial gitu kayak tentang soalnya penyandang disabilitas itu dalam mengembangkan usahanya. Jadi saya ikut ikut passion di pemberdayaan masyarakat lah itu, ikut bantu penyandang disabilitas dalam membangun kreativitas mereka atau usaha-usaha mereka seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin apakah ada feedback atau pertanyaan dari Mas Aul? Belum ada, saya rasa juga sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Rehan. Dua. Baik, selamat sore Mas Rehan. Apa Oke, kabar? sore. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi di sini saya izin menanyakan perihal eh, pengalaman karir Anda ya selama ini ya Mas Rehan. Apakah Anda bersedia? Bersedia, bersedia. Oke, boleh. Baik-baik. Untuk itu, apakah saya boleh langsung menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh, boleh. Langsung aja, Mas. Baik. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar Anda seperti contohnya itu keluarga, sekolah, atau teman yang mempengaruhi pilihan karir Anda yang Anda ambil? Eh, Pengalaman pribadi ya. Oke, mungkin saya bercerita ketika saya saat SMA, saya termasuk siswa yang kurang aktif di kegiatan luar kelas. Tapi ketika sudah mulai kuliah, saya juga memutuskan untuk mencoba hal baru dengan bergabung ke organisasi salah satunya UKM di universitas, yaitu kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta, yang mana di situ di bidang penelitian. Awalnya saya hanya ingin menambah pengalaman saja, tapi tidak disangka-sangka saya bisa aktif di lomba karya tulis ilmiah bersama dengan teman-teman saya di satu organisasi itu.
Kemudian dari sana saya juga mulai menemukan ketertarikan yang mana di situ kuat di bidang penelitian. Saya terus mengembangkan diri hingga berhasil meraih berbagai prestasi, mulai dari juara lomba KTI hingga memperoleh banyak hak kekayaan intelektual HKI, sampai saat ini saya menjadi mahasiswa berprestasi utama UNJ. Dan selanjutnya di situ pengalaman tak terduga ini sangat membentuk arah karir saya. Pertama, bagaimana nanti masa depan saya. Dan saya merasa berada di jalur yang tepat untuk berkarir di ranah riset dan pengembangan juga. Seperti itu. Baik, baik, baik. Berarti pengalamannya sudah cukup banyak ya, Mas, Baik. untuk ini awal karir Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi tugas atau tantangan baru di dunia kerja nantinya, keterampilan apa yang Anda akan gunakan untuk mengambil keputusan karir dan bagaimana Anda mengembangkannya? Dalam menghadapi tugas ya, tantangan baru di dunia kerja. Sebenarnya saya, kalau soal keterampilan memang ada soft skill dan hard skill, ya. Tapi memang untuk yang saya gunakan untuk mengambil keputusan karir, di situ saya biasanya perlu adaptif ya, adaptif di lingkungan dan juga perlu adanya eh, kerjasama dalam tim, yang mana di situ kan memang kita perlu bekerja tidak hanya sendiri individual, tetapi kita harus bekerja secara kolektif. Dan menurut saya keterampilan adaptif dan juga kolektif itu membuat saya mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan, terutama beberapa hal yang mungkin pengalaman saya pribadi di situ yang saya tidak bisa, saya bisa meminta kolaborasi dengan orang-orang lain untuk bergabung bersama saya dan membentuk tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan hingga mencapai solusi bersama seperti itu. Baik, 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 baik. Oke, untuk mungkin saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Apakah Anda pernah mengalami yang namanya pengalaman belajar yang positif atau negatif yang mempengaruhi keputusan karir Anda? Nah, kalau ada, bisakah ceritakan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pilihan karir Anda? Untuk pengalaman belajar positif ya, untuk pengalaman yang mungkin yang negatif dulu kali ya, yang negatif dulu mungkin saya terlalu pasif di SMA, jadi memang saya mungkin menjadi suatu pembelajaran bagi saya ya, karena saya kurang aktif di SMA, jadi saya kurang eh, tahu banyak tentang akademik gitu, tentang akademik dan non akademik, terutama di non akademik karena saya hanya fokus di sekolah, tapi non akademiknya kurang seperti mengikuti lomba. Saya mulai baru ketika saya kuliah, dan itu mungkin sekitar pengalaman-pengalaman saya itu yang mungkin kurang di SMA itu membuat saya kaget ketika kuliah. Jadi mungkin itu akan menjadi pelajaran sih, ketika kalau saya kurang pengalaman di kuliah itu akan menjadi kurang banget di masa depannya. Dan untuk pengalaman yang positif, saya alhamdulillah untuk bisa mencoba hal-hal baru ketika saya sudah kuliah, seperti aktif organisasi, aktif lomba, sampai sekarang saya mendapatkan hasil yang baik dari semua proses-proses yang saya lakukan dari awal kuliah sampai sekarang di semester 6. Seperti itu. Baik, baik, baik. Jadi seperti itu ya, Mas. Eh, Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Baik, eh, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir sebelum saya mengakhiri sesi tanya jawab sekarang. Adakah feedback yang ingin disampaikan, Mas? Tidak ada. Oke, baik. Eh, Terima kasih Mas Rehan atas waktunya atau kesediaannya untuk sesi tanya jawab mengenai pilihan karir Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.